Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawala ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Shadaqallahu al-azim wa sadaqa nabiyul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya tarawih di Salat Nurul Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah, Allah kuatkan kita, Allah berikan kita nikmat iman, Islam, nikmat sehat, panjang umur, nikmat beribadah, dan banyak nikmat yang mungkin tidak bisa kita menghitungnya kecuali bersyukur. Wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Ya, jika kamu menghitung nikmat Allah terlalu amat banyak sehingga tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Jalan satu-satunya kita bersyukur. Dan kalau kita bersyukur, Allah ampuni dosa kita, Allah sayang kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pak Ustaz Iman tadi dan bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, insyaallah semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa waktu berjalan cepat, hari demi hari, minggu ke minggu, dan akhirnya Ramadan sebentar lagi selesai. Ini malam tarawih ke 28. Berarti kita sudah menyelesaikan puasa 27 hari. Berarti lebaran tinggal berapa hari lagi? Anak-anak saya jawab anak-anak kan. Ya. Kalau tidak bergeser, ya nanti tunggu keputusan Menteri Agama tanggal 10 April kalau dia kalender itu 1 Syawal. Mudah-mudahan bareng lah semua ya. Amin Allah robbal. Artinya waktu tinggal 2 atau 3 hari lagi kita maksimalkan ya, karena bulan Ramadan sangat amat istimewa. Sehingga tema kultum hari ini, kultum itu kuliah terserah antum berapa aja, atau kuliah 70 menit nggak banyak juga ya, 7 menit 10 paket komplit Ramadan. Temanya 10 paket komplit Ramadan. Kalau kita ke rumah makan disodorkan menu komplit ya, biasanya jauh lebih murah biasanya ya. Nah kalau salah satu menu itu tidak ada, misalnya nggak ada sambalnya, apalagi nggak ada nasinya, nah itu kita pasti akan protes ke pemilik itu. Begitupun kira-kira Ramadan itu kalau satu saja tidak ditunaikan itu tidak sempurna atau kurang komplit. Yang pertama adalah sholat tarawih ini. Mulainya dari sholat tarawih. Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menunaikan sholat tarawih, dasarnya iman karena Allah dan mengharap ridhonya, ihtisab mengharap ridhonya, maka kata Allah pasti akan diampuni dosa-dosanya telah lalu dari Ramadan dulu sampai sekarang. Kira-kira dari Ramadan dulu sampai sekarang dosa kita udah berjubel nggak kira-kira? Dosa ambruk kayaknya ya dosa kita, baik yang terasa maupun tidak terasa ya. Dan memang tarawih itu atau puasa harus dasarnya iman. Orang perintah puasa juga iman. Ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, dijelaskan. Di TikTok, media sosial itu viral. Ada seorang mahasiswa Indonesia belajar di Mesir, diajak oleh syekhnya, gurunya untuk ikut sholat tarawih di sebuah masjid di sana. Sebuah masjid. Dia datang ke masjid itu, belum pernah dia ke masjid. Sholat tarawih, rakaat pertama imam baca surat Al-Baqarah, surah Al-Fatihah. Dia pikir cuma 2 lembar, ternyata selesai 1 surah. Terus
saja, ikuti terus sampai itu satu malam 15 juz. Masya Allah, dalam hatinya harus ini berat amat saya coba di sini. Biasanya di Musa Nurul Pala setengah 9 udah selesai. Ini di sini sampai kapan kira-kira? Sampai sahur baru selesai. Ya 15 juz, bayangin aja itu. 15 juz itu. Besoknya 15 juz lagi, berarti 2 malam selesai, khatam bulan. Nah, kira-kira sebulan berapa kali khatam itu? 30 hari dibagi 2, 15 kali khatam. Nah, kalau masuk tadi satu malam udah diajak saya lagi, nggak ada, saya di masjid yang lain aja. Berat saya ini nih. Nah, ceritanya ini. Ternyata masjid itu jamaahnya umumnya itu para penghafal Quran, hafiz, apalagi imam ya. Gitu ya. Nah, setelah dia selesai malam pertama tadi dia 15 juz, dia tengok sebelah kanannya ada kakek-kakek. Dalam hatinya, kakek kuat amat nih. Saya aja berat. Dia tanya, "Kek, sudah berapa lama sholat di masjid ini?" "Saya sudah 10 tahun. Masya Allah, 10 tahun. Saya semalam aja berarti 10 tahun berarti kan ibaratnya 10 kali Ramadan kan? Nah dihitung coba, satu Ramadan 2 kali hatam. Dia 10, berarti 2 kali 10 kan berapa kan? Ditanya, "Kek hafal Quran?" "Enggak, saya nggak paham." "Ngerti yang baca imam?" "Enggak juga." Hebat sekali, subhanallah. Kata si kakek, "Kamu berat ya?" "Ya saya berat ya, besok saya absen, besok harus tinggal ya." "Pasti kamu berat, karena kamu menunaikan sholat tarawih karena pikiran, emosi, dan perasaan kamu, bukan karena iman. Kalau karena iman, insya Allah semua apapun ibadah itu kepada Allah akan menjadi ringan." Betul kan, Bu ya? Ringan, apalagi di kita kali 15 juz ya, di kampung saya itu 23 rakaat. Pertama sama tadi surat Al-Takasur, yang kedua surat Al-Ikhlas. Atau dibalik, yang pertama surat Al-Qadar, rakaat kedua surat Al-Takasur terus sampai Anas. Oh, ada 2 istilah, ada imam lemot atau doyok, ada imam atas. Itu yang laku imam atas. Cepat sekali itu. Biasa itu kamu. Ya, 23 rakaat itu ya setengah 9 lah umumnya selesai. Nah, jadi paket pertama komit Ramadan adalah sholat harus dengan dasar iman sholat ini. Ya. Memang di masjid manapun ada 2 fenomena itu. Kalau sholat tarawih itu, pertama semakin mengalami kemajuan sholatnya, makin maju aja ke depan. Yang kedua, kotak amalnya mengalami kemunduran, karena semakin maju ya sedikit kotak amalnya. Jadi sholatnya mengalami kemajuan, makin maju, kotak amalnya kemunduran, makin sedikit dihitung oleh marbot. Yang kedua, paket kedua adalah sahur nanti. Sahur, kata Rasulullah, tasaharu inna fis sahuri barakatun, hadis riwayat Muslim. Makan sahurlah, karena dalam makan sahur itu banyak atau ada keberkahan, walaupun hanya seteguk air. Ya, ini mau udah makan sahur 2 piring, besoknya masih lemas aja. Ya. Yang itu yang kedua sahur. Kata Rasulullah, perbedaan puasa ahli kitab Yahudi Nasrani dan umat Islam makan sahur. Jadi kalau nggak makan sahur sama dengan mereka. Yang ketiga, puasa di siang hari, karena habis sahur besoknya puasa. Itu paket ketiga puasa. Rasulullah bersabda, barang siapa puasa karena iman dan dasarnya karena Allah atau alhamdulillah Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi malam hari diampuni dosa dengan tarawih, siang hari diampuni dosa dengan puasa. Itu luar biasa. Makanya semangat Idul Adha itu ya. Puasa. Memang tantangannya luar biasa di Jakarta ya. Kita keluar rumah aja di depan udah banyak warung-warung nasi yang hanya hordengnya separuh atau segini, kelihatan kakinya aja. Makanya ibu-ibu tuh harus hafal, jangan-jangan itu kaki suaminya di situ. Nah, atau anaknya laki-laki. Kalau perempuan ibu jarang lah mampir ke situ ya. Biasanya kaum adat di kita yang mampir itu. Nah, harus dikenal tuh kakinya, kos kakinya, sepatunya, sendalnya. Ya, jangan-jangan dia buka di situ pulang-pulang lemes. Ya, padahal sini lupa dia ada nasi di sini yang tersisa. Gitu. Ya, ada rendang juga deh, namanya bumbunya di sini. Ya, itu paket ke berapa? 3 puasa. Keempatnya buka puasa. Nomor 4 buka puasa. Bagi orang berpuasa atau buka puasa ada 2 kebagian. Satu ketika berbuka, yang kedua inda liqa'i rabbi, ketika berjumpa di surga.
ya berjumpa Allah di surga Allah SWT. Amin Allah Rabbal. Itu bahagia. Nggak ada dari mulai anak kecil sampai lansia kalau buka puasa sedih, nggak ada kayaknya. Pasti gembira karena ditunggu detik-detik buka puasa itu. Ditunggu gitu. Nah, itu berbuka puasa. Yang kelima paketnya adalah baca Quran, tilawah Quran itu. Tidak lengkap kalau Ramadan itu hanya puasa, baca Quran kan jelas sekali. Ayat setelah puasa itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Diturunkan Quran di bulan suci Ramadan, baca Quran ya, hatamkan 30 juz. Kalau nggak 30 juz ya juz 30 lah paling nggak. Juz 30 lah dari mulai An-Naba sampai An-Nas lah, hatam berkali-kali boleh. Ya. Ya, yang berikutnya yang keberapa? Keenam. Tentang Quran dulu. Kata Allah, kata Rasulullah, barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, tandanya dia baca Quran. Ya, jadi orang baca Quran dicintai Allah. Saya umpamakan, saya misalnya sama Ustaz ini, Maulana, saya kasih Ustaz Maulana itu rumah gede, megah, mobil mewah. Kemudian istri bisa kasih istri saya cantik, cerdas, solehah, gitu. Saya kasih pekerjaan sebulannya 50 juta kan dia. Saya kasih batas, Ustaz Maulana, saya kasih fasilitas ini 5 tahun ya. Kira-kira Ustaz Maulana mencintai saya gak? Hormati saya gak? Pasti, benar gak? Karena kasih fasilitas uang, hidup enak aja udah. Saya kasih fasilitas itu, Ustaz Maulana pasti menghormati saya, mencintai saya, memuliakan. 5 tahun setelah 6 tahun saya ambil lagi. Nah, bagaimana dengan Allah memberikan kita fasilitas sepanjang hidup kita? Ya, dari sekarang terakhir, bahkan dari janin sampai sekarang, banyak sekali nikmat fasilitas Allah berikan. Masa kita tidak mencintai Allah SWT? Cirinya baca Quran. Oke, berikutnya ketujuh adalah memberi takjil atau sedekah. Memberi tadi, barang siapa yang memberi buka puasa kepada yang berpuasa, pahalanya sama dengan berpuasa, tidak dikurangi sedikit pun. Tapi jangan pikiran gini, kalau gitu saya bisa puasa, kasih takjil aja, saya pikir itu salah. Sedekah. Rasulullah di bulan Ramadan ibarat angin berhembus saking berkawan. Yang ke-7 itikaf, menanti Lailatul Qadar. Ya, masa kita tidak dapat Lailatul Qadar selama hidup kita, yang dapatnya Lailatul Qadar aja Qadar lagi dari Qadarnya enggak ada. Lailatul Qadar dapat, Qadar enggak dapat. Nah, ini naudzubillah. Itu yang ke berapa? 7. Yang ke-8 menyerahkan atau membayar zakat fitrah untuk mensucikan jiwa kita, ya, dan harta kita, supaya jiwa kita itu tidak sirik, tidak bakhil, tidak pelit ya, dan harta kita supaya hati kita halal. Karena sebagian dalam harta kita ada sebagian milik orang lain yang harus kita kasih dengan zakat fitrah atau zakat mal. Jangan sering zakat mal terus menambahkan dulu mal sini. Ya. Nah, zakat itu yang ke-8. Yang ke-9 sholat wajib rutin atau di awal. Bulan Ramadan itu coba usahakan. Saya yakin bulan Ramadan itu orang-orang muslim itu pengennya sholatnya di awal waktu itu. Kenapa? Kata Rasulullah, siapa yang sholat wajib di bulan Ramadan itu nilainya sama dengan 70 wajib di bulan yang lain. Sayang kalau kita sholat isya tadi sama dengan sholat 70 isya di bulan Ramadan. Itu paket ke-9. Paket ke-10 terakhir, perbanyak ibadah sunnah, sholat sunnah misalnya ya, rawatib ya, qobliyah ba'diyah, sholat duha, sholat taubat, sholat hajat bulan Ramadan, karena pahalanya sama dengan sholat fardu. Tarawih tadi sampai sholat fardu, kan sudah. Ya, 11 rakaat, 8 rakaat kan begitu. Nah, itulah 10 paket komplit Ramadan yang 3 hari ini kita maksimalkan. Ya, karena Ramadan ini akan berlalu, belum tentu, nggak ada jaminan Ramadan ke depan kita masih bisa ibadah. Tapi kita tentu berdoa kepada Allah, Allahumma tawil umurana, ya wahasin amalan, ya Allah panjangkan umur kami dan baguskan amal ibadah kami, yang menjadi amal yang ibadah yang soleh dan hamba yang soleh. Demikian, terima kasih. Yang ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan gulame, ikan kakap, ikan gadit, itu nama ikan yang akan disantap sahur nanti. Yang lebih cepat, minggu berdus, tidak bertele-tele, insya Allah ramai. Mohon maaf lahir, bagi guru yang guru cendawasi, cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.